Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas kontroversi Heung-min Son yang gagal masuk ke pemain terbaik IPL. Seperti kita ketahui, Team of the Year atau 11 pemain terbaik IPL sudah diumumkan dalam tajuk PFA of the Year. Ini adalah ajang pemilihan berdasarkan voting dari pemain-pemain sepak bola itu sendiri, dan Salah terpilih sebagai pemain terbaiknya. Hal yang menarik sekaligus jadi kontroversi adalah nggak terpilihnya Heung-min Son yang padahal jadi top skor bersama Salah. Jika kita bedah performa lewat statistik, XG Son sangat kecil jika dibandingkan jumlah golnya. Artinya peluang-peluang yang didapat Son sebetulnya sulit untuk dikonversi jadi gol. Yang artinya lagi finishing Son lebih baik dari Salah jika dilihat lewat statistik XG. Terlebih, Son nggak mengambil penalti. Jika kita lihat detail tembakannya, Son merupakan pemain ambipedal atau bisa menggunakan kaki kanan serta kiri sama baiknya. Pemain yang ditransfer dari Bundesliga tersebut mencetak 11 gol dengan kaki kanan serta 12 gol dari kaki kiri. Hal ini juga yang membuat bek sulit melakukan blok terhadap tendangannya. Di tahun 2016, manajernya di Leverkusen yaitu Roger Schmidt memuji soal kemampuan dia tanpa bola. Kemampuan seperti ini yang disukai para manajer. Pressingnya, kemampuannya membaca umpan lawan, lalu interceptnya jadi poin yang ditonjolkan oleh Schmidt. Lalu soal fisik di mana dia menjaga asupan makanan dengan baik. Conte adalah salah satu manajer yang menggunakan jasa nutrisionis guna menjaga asupan anak asuhnya. Hal ini bukan masalah bagi Son yang sudah terbiasa nggak makan coklat, minum alkohol, soft drink, dan makanan yang kurang bagus buat tubuhnya. Fisik dan asupan nutrisi ini juga yang menunjang kecepatannya yang terjaga. Masih ingat golnya yang dinominasikan sebagai Puskás Award? Lalu dengan statistik serta skill set yang mencereng tersebut, kenapa Son nggak masuk bahkan sebagai nominasi PFA of the Year? Pada tahun 2009, seorang fans Man City sempat protes ke PFA lewat email karena memasukkan nama Ryan Giggs ke dalam nominasi. Padahal menit bermainnya terhitung sedikit. Di musim ini pun ada peran Rodri misalnya yang cukup signifikan membantu City juara namun nggak terpilih. Nah, kita harus memahami bahwa pagelaran atau ajang pemilihan pemain terbaik ini menggunakan sistem voting. Artinya, statistik yang bisa digunakan untuk mengukur performa pemain nggak banyak digunakan. Dan selidik demi selidik, ternyata banyak voter yang sesama rekan sepak bola nggak punya cukup waktu untuk memikirkan siapa kandidat yang pantas untuk menerima penghargaan ini. Mereka terkena bayang-bayang pemain besar dan sejarah di musim-musim sebelumnya. Fenomena ini di dunia psikologi dikenal dengan social validation atau validasi sosial, di mana orang hanya melihat sosok atau figur besar yang cocok untuk dipilih berdasarkan pilihan yang ada. Di sini juga kita jadi tahu pentingnya social validation. Artinya pemain nggak cuma diharuskan menunjukkan skill di atas lapangan, namun bagaimana membranding dirinya di luar lapangan. Apalagi jika pemain tersebut datang dari benua yang bukan dari Eropa atau Amerika seperti Heung-min Son. Voter yang juga pesepak bola akan lebih aware terhadap pemain macam Cristiano Ronaldo daripada Son. Meski nggak bisa dipungkiri juga bahwa Cristiano memegang peranan penting mengkatrol MU dengan 18 golnya. Sebenarnya bukan Cristiano saja. Di ajang lain, Lewandowski yang moncer bersama Bayern juga kalah dari Messi yang jelas lebih punya social validation dibanding penyerang asal Polandia tadi. Namun, ajang pemilihan berdasarkan voter seperti ini sangatlah subjektif. Jika boleh memilih, Son bisa Ruang Taktik pilih menggantikan Mane.
Gak hanya itu, Rodri juga lebih signifikan perannya dari Thiago. Menit bermainnya pun jauh lebih banyak gelandang bertahan Man City ini. Apalagi Rodri dari tim juara yang ternyata kalah jumlah pemenangnya dari tim peringkat kedua, yaitu Liverpool. Ini juga membuktikan kalau skill yang memukau mampu menarik voter untuk memilih. Namun sekali lagi, kita nggak bisa memaksakan pilihan pribadi kepada orang lain. Mari kita sikapi ajang pemilihan seperti ini dengan bijak.